Jika seluruh sejarah bumi disusutkan menjadi satu hari, manusia baru muncul di detik terakhir sebelum tengah malam. Selama 99,996% perjalanan planet ini, kita bahkan belum ada. Dunia pernah terbakar, membeku, dan bernapas tanpa kita. Kita hanyalah tamu muda di planet purba, tapi dalam sekejap, kita telah mengubah wajahnya. Ini adalah kisah tentang 4,54 miliar tahun sejarah bumi, dan betapa kecilnya kita di dalamnya. Segalanya bermula dari kehancuran. Sekitar 4,6 miliar tahun lalu, tata surya lahir dari awan gas dan debu bintang yang meledak, sisa dari supernova raksasa. Dari pusaran itu, gravitasi menarik debu dan batu, membentuk bola panas menjadi bumi muda. Permukaannya cair, terbakar, diselimuti lava. Tidak ada laut, tidak ada udara, tidak ada kehidupan. Dalam 100 juta tahun pertama, bumi terus dihujani asteroid dan komet, tapi di tengah kekacauan itu, terbentuklah sesuatu yang ajaib, yaitu air. Dari batuan yang menguap, dari komet yang membawa es, air jatuh, mendinginkan planet. Dan dari neraka, lahirlah lautan pertama. Sekitar 3,8 miliar tahun lalu, sesuatu berubah. Di kedalaman samudra, di antara lubang hidrotermal dan energi panas bumi, molekul-molekul sederhana mulai saling terikat. Dari reaksi kimia acak, muncul sistem yang mampu berulang, bereplikasi, dan bertahan. Itu adalah awal kehidupan. Mikroba pertama muncul, mereka tak punya mata, tak punya bentuk rumit, hanya sel tunggal yang memakan energi dari batu dan cahaya. Selama 2 miliar tahun berikutnya, mereka menjadi penguasa planet. Lalu, salah satu dari mereka menemukan cara baru untuk hidup, fotosintesis. Mereka mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Saat itulah, atmosfer bumi perlahan berubah. Oksigen, racun bagi sebagian besar kehidupan saat itu, memusnahkan banyak spesies. Tapi bagi yang bertahan, itulah awal dari kehidupan kompleks. Sekitar 540 juta tahun lalu, terjadi sesuatu luar biasa, ledakan Kambrium. Dalam waktu singkat, lautan yang sepi berubah jadi dunia penuh makhluk aneh. Tubuh lunak berubah jadi bertulang, bersendi, berekor. Mata pertama melihat dunia. Hewan pertama bergerak, berburu, dan bersembunyi. Trilobit, ubur-ubur raksasa, cacing laut, semua lahir dari ledakan evolusi. Dalam beberapa ratus juta tahun berikutnya, kehidupan menjelajahi daratan. Tumbuhan pertama menutupi bebatuan, serangga mulai terbang, dan hewan melata keluar dari laut. Dunia perlahan menjadi hijau. Langit mulai bernapas dengan oksigen. Planet ini hidup sepenuhnya. Tapi kehidupan tidak pernah berjalan tanpa kehancuran. Setidaknya 5 kali dalam sejarah, bumi mengalami kepunahan massal. Yang paling terkenal terjadi 66 juta tahun lalu. Sebuah asteroid selebar 10 km menghantam semenanjung Yucatan. Dalam hitungan jam, langit terbakar. Tsunami ribuan meter menyapu benua. Debu menutupi langit selama bertahun-tahun. Dinosaurus punah, 75% spesies menghilang. Tapi dari abu kehancuran itu, muncul peluang baru. Mamalia kecil yang dulu bersembunyi di malam hari, mulai berkembang. Mereka berevolusi menjadi makhluk yang berlari, memanjat, berpikir, dan pada akhirnya, menjadi manusia. Sekitar 7 juta tahun lalu, garis keturunan manusia berpisah dari simpanse. Butuh jutaan tahun evolusi untuk melahirkan Homo habilis, Homo erectus, dan akhirnya Homo sapiens. Sekitar 200.000 tahun lalu, mereka menyalakan api, berbicara dengan bahasa, dan membangun budaya. 70.000 tahun lalu, manusia modern mulai meninggalkan Afrika, menyebar ke seluruh dunia. Dalam waktu singkat, mereka membangun peradaban, menulis sejarah, menciptakan seni, dan menatap bintang-bintang. Bertanya dari mana mereka berasal. Kita, anak dari miliaran tahun, ketidaksengajaan dan seleksi. Debu bintang yang sadar akan dirinya. Dalam 200 tahun terakhir, manusia menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kecepatan perubahan. Revolusi industri mengubah segalanya. Udara, laut, tanah, iklim. Kita menambang bumi, membakar masa depan, dan membangun kota yang bersinar di malam hari. Dalam satu kedipan mata geologis, kita mengubah planet ini lebih cepat daripada semua era sebelumnya. Para ilmuwan menyebut zaman ini Anthropocene, zaman manusia. Kita menjadi kekuatan geologis. Planet ini sekarang berubah karena kita
bukan tanpa kita. Tapi bumi tidak butuh kita untuk terus berputar. Ia telah hidup miliaran tahun sebelum manusia dan akan terus hidup miliaran tahun setelahnya. Gunung akan terangkat, benua akan bergeser, spesies baru akan lahir, dan mungkin suatu hari nanti tak ada yang akan mengingat kita. Namun justru karena itu, setiap detik kita di sini begitu berharga. Di tengah waktu yang begitu luas, kita diberi kesempatan singkat untuk menyadari keindahan dunia ini, untuk menjaga, bukan merusaknya. Kita hanyalah tamu di dunia kuno. Tapi selama kita ada di sini, semoga kita belajar menjadi tamu yang bijak. Karena pada akhirnya, semua yang pernah hidup, semua yang pernah kita cintai, semuanya berasal dari hal yang sama. Debu bintang, we are a way for the cosmos to know itself. Carl Sagan.